Selamat pagi anak-anak, Shalom. Saya ucapkan kepada anak-anak semua. Kita perlu ucapkan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikannya, atas anugerah yang daripada Tuhan. Mari anak-anak, sebelum kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita akan satu di dalam Tuhan, mari kita akan sembah Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman pada hari ini. Mari anak-anak, kita akan satu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu. Mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang telah beri kepada kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan tubuh jiwa kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari anak-anak, kita akan angkat satu pujian. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami serahkan semua dalam nama-Mu, pada Engkau yang berkati setiap kami, berkati firman yang akan disampaikan, Engkau yang berkati Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan setiap apa yang akan kami persiapkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Grow in Christ. Ayat hafalan kita terambil dari Ulangan 10
ayat yang ke-6. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Judul firman hari ini adalah sunat hati, terambil dari Kolose 2 ayat 11. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Hari ini kita belajar tentang sunat. Sunat adalah pemotongan kulit katan pada laki-laki. Biasanya identik dilakukan oleh bangsa Yahudi. Namun ternyata praktek sunat tidak hanya dikenal oleh bangsa Yahudi saja. Bangsa Mesir kuno juga mengenal praktek ini. Ini terlihat dari beberapa gambar-gambar peninggalan bangsa Mesir kuno yang ada di gua-gua maupun yang ada di piramida-piramida. Masyarakat Jawa juga mengenal akan adanya sunat. Masyarakat Jawa percaya sunat merupakan upaya untuk memurnikan diri, menghilangkan sukerto. Sukerto adalah hambatan, kotoran, kesialan yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Masyarakat Kejawen, masyarakat Jawa kuno, ini sudah mengenal ritual sunat sebelum masuknya agama Islam ke Indonesia. Ritual sunat ini sudah ada dalam kepercayaan animisme dan dinamisme. Praktek ini dilakukan supaya mereka bisa menyelamatkan diri mereka. Secara medis, sunat merupakan upaya untuk membersihkan segala penyakit dalam diri seseorang, menghilangkan resiko penyakit dalam diri seseorang. Praktek sunat sekarang tidak hanya dilakukan oleh bangsa Yahudi atau bangsa Mesir, tapi juga dilakukan oleh orang-orang pada zaman modern. Sudah banyak manusia yang melakukan praktek ini. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan. Di dalam Alkitab, sunat pertama kali disebutkan dalam kitab Kejadian. Sunat pertama kali ini merupakan perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Sunat merupakan tanda penyerahan manusia kepada Allah. Dalam Kejadian 17, Abraham dan semua orang yang ada dalam rumahnya disunat, baik orang yang lahir di rumahnya maupun orang yang dibeli dengan uang dari orang asing. Perjanjian ini dilakukan sepenuhnya oleh Abraham. Anak-anak pada usia 8 tahun ke atas disunat. Bahkan Abraham sendiri berumur 99 tahun ketika itu, dan anaknya Ismail berusia 13 tahun. Sunat pada zaman itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh bangsa Israel untuk menaati hukum Allah. Dalam perjanjian baru, sunat merupakan bentuk penyucian diri, penyucian hati, meninggalkan segala keinginan-keinginan daging yang bersifat jasmani dan berdosa, dan berbalik kepada hidup dalam pertobatan. Rasul Paulus mengatakan, sunat merupakan tanda lahiriah. Apabila dilakukan tanpa ketaatan, sunat adalah omong kosong. Tanda lahiriah akan pudar tanpa ketaatan terhadap perintah Tuhan, tanpa iman dan menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru berarti kita meninggalkan apa yang menjadi manusia lama kita, keinginan-keinginan daging, dan hidup sesuai dengan keinginan roh. Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu,
penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan sendiri, percediraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, ketika kita berkomitmen untuk menjadi ciptaan baru, kita harus meninggalkan apa yang menjadi keinginan daging kita. Kita harus hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 24-25, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu keinginannya. Jikalau kamu hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Allah ingin kita hidup sesuai dengan tuntunan Roh dan meninggalkan keinginan-keinginan daging kita. Allah juga ingin kita menghasilkan buah-buah Roh. Menghasilkan buah-buah Roh sebagai bukti bahwa kita telah menjadi manusia baru yang menyunatkan keinginan dagingnya. Tetapi buah-buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Hari ini kita belajar, kita harus menyalibkan, kita harus mematikan apa yang menjadi keinginan daging kita. Tapi kita harus hidup sesuai dengan keinginan Roh Kudus yang senantiasa menuntun hidup kita, supaya buah-buah Roh itu dihasilkan dalam hidup kita. Ketika kita menjadi milik Kristus, kita menjadi ciptaan baru, kita adalah anaknya yang pasti kita akan menerima setiap janji-janji yang akan diberikannya. Mari kita terus belajar menyunatkan hati kita, meninggalkan keinginan-keinginan daging kita, dan hidup sesuai dengan keinginan Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh belajar, Tuhan, untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman-Mu saja. Meninggalkan segala keinginan daging kami, tetapi kami mau menyerahkan hidup kami hanya dalam pimpinan-Mu saja, Tuhan. Ajari kami, Tuhan, mampukan kami, berikan kami kekuatan untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Menyerahkan, Tuhan, sepanjang hari ini apa yang akan kami kerjakan, Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati. Dimanapun kami berada, aktivitas apapun yang kami kerjakan, Tuhan, Engkau yang memberkati. Tuhan, kami juga menyerahkan sepenuhnya siswa-siswa SMA Terang Bangsa ke dalam tangan-Mu di masa boarding pass ini, Tuhan. Berikan hati, berikan hikmat-Mu, Tuhan, sehingga mereka boleh menyelesaikan boarding pass mereka tepat pada waktunya, Tuhan. Kau memberkati dengan kesehatan, kekuatan. Kau, Tuhan, juga memberkati setiap keluarga mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih, Tuhan, menyerahkan sepenuhnya doa ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat dimanapun kalian berada. Kerjakan apa yang menjadi bagian kalian dengan sebaik-baiknya. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.